Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu flip-flop ya. Hari ini kita bahas D flip-flop, tapi sebelum itu saya mereview dulu mengenai RS flip-flop ya. Kemarin kita sudah jelaskan di mendengarkan atau melihat materinya, di mana kondisi RS flip-flop jika kondisi set resetnya dia atau clocknya 0, apapun set resetnya mau 0, mau 1, atau 0, maka kondisinya dia adalah kondisi key atau ini namanya kondisi memori ya, kondisi memori atau tidak berubah. Oke, selanjutnya jika dia kondisinya clocknya 1, kemudian set resetnya 00, maka kondisinya memori ya, jadi keadaan outputnya itu sama dengan keadaan output sebelumnya. Kemudian jika clocknya 1, setnya 0, resetnya 1, maka keadaannya adalah 01 atau keadaannya adalah keadaan yang kemarin kita pelajari. Jika keadaannya dia 01, keadaannya adalah reset ya, seperti itu. Oke, jadi kalau keadaannya dia 10, berarti keadaannya set. Kemudian kalau setnya 11, di mana clocknya 1, maka keadaannya adalah tidak terdefinisikan atau keadaan yang tidak diinginkan, atau juga bisa disebut dengan keadaan ilegal ya, seperti itu. Oke, selanjutnya D flip-flop. Nah, karena kelemahan D flip-flop tadi ada kondisi di mana keadaan 11 itu adalah nilainya 11 key-nya, maka keadaan ini adalah keadaan yang tidak diinginkan oleh sebuah flip-flop. Karena keadaan yang diinginkan ya harusnya adalah output key itu harus berkebalikan dengan keybar. Misal jika di sini 0, maka keybarnya harus 1, ataupun sebaliknya, jika di sini 1, maka keybarnya 0. Karena di sini keadaannya sama, maka ini disebut keadaan ilegal atau keadaan yang tidak diinginkan atau tidak terdefinisikan. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi tersebut, maka dikembangkan D flip-flop yang hanya memiliki keadaan set, reset, dan memori. Ya, jadi keadaan 11 yang ini kita hilangkan atau kita tidak inginkan, jadi tidak dihasilkan oleh sebuah rangkaian flip-flop. Oleh karena itu flip-flop ini dikembangkan menjadi sebuah flip-flop D flip-flop. Nah, rangkaiannya sebenarnya kurang lebih sama, tapi ada tambahan pada German node ya di sebelah sini. Kemudian masukannya hanya 1, yaitu T ya, atau ini clock ya, ini clock, masukannya 1 adalah D ya. Nah, ini sesuai dengan 1 D ya. Kemudian ada German node, kemudian masuk di sini, jadi masukannya 1 input, kemudian ada T ini adalah clock ya, clock. Oke. Nah, untuk tabel kebenarannya hasilnya, jadi intinya sama dengan SR flip-flop, cuma keadaan 11 ya, keadaan 11 itu tidak ada. Jadi keadaan ini itu tidak ada. Jika kita lihat hasilnya, dimana jika T-nya atau clock-nya, T ini clock ya, T ini clock, clock-nya 0, kemudian D input-nya, karena inputnya cuma 1 ya, inputnya cuma 1, tapi sebenarnya kenapa 1? Karena itu tadi untuk menghilangkan keadaan toggle ini ya, keadaan 11, keadaan yang tidak diinginkan. Nah, maka dia hanya inputnya 1. Nah, jika ini bernilai 0 dan clock-nya bernilai 0, maka keadaannya adalah dia memori atau tetap atau tidak berubah atau no change ya, maka ditulis di sini key dan keybar. Ini X ini artinya don't care atau tidak peduli mau 0 mau 1. Jadi pada saat dia clocknya 0, mau D-nya inputnya 1, mau inputnya 0, maka keadaannya dia tidak berubah atau tetap atau memori. Oke, kemudian jika clocknya 1, maka dia mempunyai definisi atau output yang berbeda ya, jika tergantung dari inputnya lagi. Jadi jika clocknya 1, kemudian inputnya 0, maka keadaannya 0, 1. Kemudian jika clocknya 1 lagi, kemudian inputnya 1, maka keadaannya adalah 1, 1, 0, seperti itu. Oke, itu untuk D flip-flop. Selanjutnya D flip-flop fungsi atau bentuk dari gerbangnya ya, kalau fisiknya seperti ini ya. Nah, jadi D flip-flop ada key bar.
kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bagaimana ke penjelasan ini nanti kita jelaskan pada saat bab counter ya. Nanti ada penjelasan implementasi dari flip-flop tersebut. Oke, berikutnya adalah JK flip-flop. Nah, JK flip-flop, nah itu juga pengembangan dari flip-flop yang sudah ada SR flip-flop. Nah, tadi kalau D flip-flop keadaan satu-satu itu kita tidak atau tidak dihasilkan oleh D flip-flop. Nah, tapi dengan JK flip-flop keadaan satu-satu tetap ada, tetapi keadaan yang ilegal itu sudah hilang ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat pengembangan dari JK flip-flop ini adalah pengembangan dari SR flip-flop ya, dimana kondisinya lebih inputnya 2 ya. Nah, kemudian ada clock ya. Untuk rangkaiannya seperti ini, jadi ada rangkaian gerbang NOR ya, kemudian gerbang N 3 input ya, kemudian pembaliknya 1 ke sini ya, kemudian ke sini lagi, kemudian ini juga seperti ini. Nah, modelnya seperti ini, nggak apa-apa Anda bisa hafal atau melihat bentuk gambar yang sudah ada, tidak perlu maksudnya dianalisa secara detail. Yang penting Anda bisa memahami bahwa ini adalah rangkaian JK flip-flop di mana inputnya ada 2, kemudian itu terdiri J dan K, kemudian ada clock sendiri. Nah, pengembangan JK flip-flop ini adalah pengembangan dari SR flip-flop di mana set reset dan memori terdapat keadaan baru yang disebut keadaan toggle. Nah, ini keadaan baru ada yang disebut keadaan toggle. Toggle sendiri adalah keadaan di mana output yang saat ini akan output yang sebelumnya akan berkebalikan dengan output yang sekarang ya. Akan berkebalikan dengan output yang sekarang. Contoh misal di rangkaian seperti ini ya, kemudian kita lihat ada tabel kebenaran di samping ini. Ini ada clock, kemudian ada J, ada K, kemudian Qn plus 1, Qn plus 1 bar. Artinya ini Qn plus 1 artinya keadaan output saat ini ya. Karena kan sebelumnya kita sudah jelaskan minggu lalu ada keadaan sebelumnya ya. Keadaan sebelumnya. Jadi jika clocknya 0 ya, jika clocknya 0, kemudian J-nya ini bisa dicek sini ya. Misalnya clock ini kita taruh di sini 0 ya. Kayak seperti nah, seperti ini bisa Anda di PPT sebelumnya ya, Anda coba-coba ya. Seperti ini. Jadi Anda silakan mencoba tabelnya dengan tabel yang sudah ada. Nah ya, seperti ini ya. Silakan Anda coba, misal di sini keadaannya T, ini adalah clock ya. Di sini 0 ya. Kemudian inputnya atau J-nya 0. Ini artinya don't care, yang silang ini artinya don't care, dia mau 0 mau 1 sama saja. Jadi misalnya 00 ya, maka ketika 00 aslinya akan memori akan sama. Misal keadaan sebelumnya adalah 01, maka aslinya juga akan 01 seperti itu. Saya ulangi, jika misal clocknya 0, jadi apapun inputnya, mau 01 di sini, mau 10, mau 11 ya, hasilnya akan sama dengan keadaan sebelumnya outputnya. Misal keadaan output sebelumnya adalah 01, maka hasilnya juga 01. Misal lagi keadaan sebelumnya adalah 10, maka hasil outputnya saat ini adalah juga 10. Seperti itu. Tetapi jika clocknya bernilai 1, ya, maka keadaannya tidak akan sama ketika clocknya bernilai 0. Maka ketika dia inputnya 00, clocknya bernilai 1, maka keadaannya mungkin masih memori akan tetap sama. Jika misalnya output sebelumnya adalah bernilai 0 dan 1, maka output saat ini bernilai juga 0 dan 1. Akan tetapi jika clocknya 1, J-nya 1, K-nya 1, maka hasilnya selalu dia adalah keadaan reset atau 01 ya. Dan jika keadaan J-nya, clocknya 1, J-nya 1, dia 0, maka keadaannya adalah set ya. Bisa dicoba nanti ya, misal di sini clocknya 1, kemudian di sini 0 dan 1 ya. Keadaan sebelumnya adalah 01, maka hasilnya juga kan 01. Ataupun di Anda misalnya keadaan sebelumnya 10, maka hasilnya tetap 001 seperti itu. Nah, oke.
Nah, begitupun juga yang keadaan set ya, seperti itu. Misal nanti dicoba, silakan Anda lakukan seperti yang video sebelumnya yang minggu lalu yang saya sudah jelaskan di materi itu. Oke, kemudian ketika satu-satu. Nah, pada saat satu-satu di flip-flop flip-flop SR itu keadaannya adalah satu-satu atau tidak didefinisikan atau tidak diinginkan atau keadaan ilegal. Itu yang tidak diinginkan karena nilainya sama. Nah, oleh karena itu di JK ini dengan menggunakan flip-flop JK menurut saya, maka keadaannya tidak ada lagi namanya keadaan ilegal, tapi dia keadaan toggle. Nah, toggle itu adalah keadaannya berubah kondisi sebelumnya. Jika misalnya kondisi sebelumnya adalah 01, maka kondisi saat ini adalah 10. Jika sebelumnya keadaannya 10, maka kondisi saat ini adalah 01. Pada saat Anda masukkan clock-nya 1, J-nya 1, K-nya 1. Maka keadaan sebelumnya 01, maka keadaan saat ini adalah 10. Jadi dia berkebalikan. Artinya ini berkebalikan ya. Jadi misal outputnya saat sebelumnya adalah 01, maka output saat ini adalah 10. Seperti itu. Oke. Itu untuk pembahasan D-flip-flop dan JK-flip-flop. Untuk penjelasan detail, silakan Anda mencoba masukkan nilai-nilainya seperti ini. Nanti saya akan share slide ini. Nanti ada juga ada tugasnya untuk mencoba bagaimana hasil pembelajaran Anda memahami materi yang ada di PPT ini. Oke, saya rasa itu untuk D-flip-flop dan JK-flip-flop. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.